Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan izinkan kita pagi ini ketemu lagi di persekutuan doa pagi. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, dikuatkan dan juga diajar oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami dan berbicara kepada kami untuk menuntun jalan hidup kami melalui berbagai peristiwa hidup dan juga orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Biarlah saat ini kembali Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dituntun oleh Tuhan, supaya hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu, dan hati dan hidup kami sejalan dengan maksud Tuhan. Inilah setiap kami yang hadir dalam persekutuan doa pagi. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar pembacaan dan perenungan firman Tuhan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pagi ini terpilih dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Setelah menemukannya, Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian bacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, pernah kehilangan? Pernah ya. Mungkin ada yang pernah kehilangan kunci gitu ya. Atau ada yang pernah kehilangan HP gitu ya. Sering ya kehilangan HP. Biar selalu punya alasan punya baru ya. Atau mungkin ada juga kehilangan sesuatu yang lain. Atau kehilangan seseorang. Tapi kehilangan seseorang di sini bukan dalam pengertian meninggal. Tapi dia pergi jauh gitu. Dan ketika kita kehilangan, kenapa kita berusaha untuk mencari? Padahal hilangnya cuma satu. Kita masih punya. Kalau biasa, apalagi zaman sekarang ya, HP kadang-kadang orang bisa punya 2, 3 ya. HP keluarga sendiri, HP kerjaan sendiri gitu ya. HP untuk sosmed sendiri bisa jadi gitu ya. Tapi kenapa kehilangan satu itu orang rela mencari habis-habisan? Bapak Ibu, ini coba kita bayangkan gitu ya. Ada seorang ibu gitu ya, jalan dengan anaknya di sebuah tempat umum di tengah keramaian. Waktu itu anaknya lagi bareng sama dia tuh jalan. Beberapa waktu kemudian anaknya itu hilang, lepas gitu ya.
Gimana ibu itu bereaksi? Apakah dia tenang aja karena dia pikir, "Ah, di rumah masih punya keluarga," gitu ya. Ada anak yang lain gitu ya, ada suami, ada saudara, masih banyak di rumah, nggak apa-apa. Enggak kan, pasti ibu itu panik gitu ya. Dia akan cari ke sana kemari, bahkan dia teriak nama anaknya itu gitu ya, sambil mungkin dia nangis. Karena apa? Karena yang satu ini berharga, yang satu ini berarti, karena itu dia akan terus mencari. Demikian juga pagi ini kita mau belajar melihat hati Tuhan kepada kita. Hati Tuhan yang selalu mau mencari kita dan menemukan kita. Mari kita sama-sama lihat kembali bacaan kita dari Injil Lukas tadi 15 ayat 1 sampai 7 tadi. Di pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang berdosa datang kepada Yesus. Ayat 2, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka bilang begini, Yesus ini kok terima orang-orang berdosa makan bersama dia. Jadi sungut-sungut mereka itu karena mereka melihat Yesus terima orang-orang yang berdosa datang. Bahkan bukan cuma terima, tapi Yesus makan bersama mereka. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini gak suka. Lalu mereka mulai sungut-sungut. Ya kalau kita lihat gambar ini mulai. Satu sih lagi pegang Alkitab sih, Kristen banget gitu ya. Tapi ekspresinya itu kok kayaknya gak senang banget gitu ya. Yang lain mulai sedikit itu ya. Jadi ini ekspresi dari orang yang bersungut-sungut gitu ya. Kenapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bersungut-sungut ketika mereka melihat Yesus terima orang berdosa, makan bersama mereka? Apa yang salah gitu ya? Kan Yesus datang buat semua. Tapi ternyata orang Farisi dan ahli Taurat ini punya persepsi yang berbeda. Bagi mereka, orang-orang berdosa itu, ya orang-orang yang gak layak lah didekati. Orang-orang yang gak pantas diterima. Ya judulnya aja berdosa gitu ya. Kayaknya perlu ada jarak gitu ya. Kalau disebut orang berdosa itu harus ada jarak. Jangan deket-deket, nanti ketularan gitu ya. Jangan pegang, jangan nempel, nanti kejangkit gitu ya. Jadi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini merasa diri mereka itu benar. Mereka tahu hukum, tapi ternyata mereka kehilangan belas kasihan. Mereka kenal aturan dengan baik, tetapi ternyata mereka tidak memahami hati Tuhan. Karena itu, melihat konteks inilah, kemudian Yesus menceritakan kisah ini. Yesus bilang, ada satu gembala punya 100 domba. Dari 100 domba itu ada satu yang hilang. Dia masih punya 99 domba. Tapi dia pergi cari yang satu itu. Secara logika gak masuk akal kan? Masih ada kok 99, cuman hilang satu. Jemaat kita ada 1000, cuman pergi satu kok. Gak soal. Secara logika tidak masalah. Tapi secara kasih, hati Allah itu persoalan. Dan karena itu Tuhan mencari. 1 dari 100.
Dari cerita ini kita mau belajar kebenaran yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Yang pertama, setiap yang hilang itu berharga. Sama seperti tadi ilustrasi di depan, ibu yang kehilangan anak itu berharga. Dan karena itu dia berupaya sedemikian rupa untuk mencari kembali anaknya. Demikian juga hati Tuhan. Tuhan tidak menganggap satu jiwa itu sebagai sesuatu yang kecil. Karena kitab Kejadian mengatakan kepada kita, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Satu itu penting. Satu itu berharga. Tidak ada yang terlalu kecil di mata Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari melalui kisah ini kita juga mulai belajar melihat kiri kanan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Apakah ada yang mulai jauh? Mulai jauh dari Tuhan? Atau mulai jauh dari persekutuan saudara-saudara seiman? Mari coba kita tengok, kita lihat. Dulu ada ibu ini ya, tapi sekarang di mana ya? Yang lain bilang, oh nggak tahu, kemana ya? Yang lain bilang, oh nggak apa-apa, kan udah tua, biar aja. Kalau mau istirahat nggak apa-apa, nggak usah diganggu gitu ya. Tapi hari ini kita belajar satu kebenaran. Setiap yang hilang itu berharga di mata Tuhan. Karena itu yuk, mari kita hidupkan kembali lagi kepedulian kita untuk melihat kiri dan kanan kita, saudara kita, keluarga kita, jemaat di mana kita ada. Tuhan selalu mencari. Domba tidak mencari. Domba itu dia jalan terus, dia tidak mencari. Yang cari itu gembala. Jadi Tuhan selalu mencari. Tuhan yang punya inisiatif. Karena setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebenaran kedua yang kita mau belajar melalui kisah ini adalah Tuhan mencari kita saat kita tidak sadar kalau kita itu tersesat. Tuhan mencari kita saat kita tidak sadar kalau kita itu tersesat. Itu kebenaran kedua. Yang menarik dari domba. Domba itu kan dia cuman jalan ya. Jadi ketika dia jalan, seringkali itu dia nggak sadar. Dia melangkah sedikit. Lama-lama dia jauh dari kumpulan kawanan domba yang lain. Dan dia nggak sadar kalau dia udah jauh dari teman-temannya, dari kawanan domba yang lain. Coba kita berefleksi dengan hidup kita. Apakah kita pernah dalam situasi seperti itu? Kadangkala kita nggak merasa bahwa kita tersesat. Kita hanya terlalu sibuk. Sampai kita kadang mulai jarang doa. Jarang bisa ngumpul sama teman-teman di gereja. Jarang mulai ikut ibadah. Nanti aja. Lagi gak enak badan. Nanti aja. Soalnya lagi sibuk. Nanti aja. Ini lagi mau ketemu sama keluarga yang jauh datang. Gak sadar sih. Seminggu, 2 minggu. Lama-lama kita jauh. Lalu
kita mulai merasa, wah, udah nggak ada teman-teman lagi yang teman-teman gereja, teman-teman persekutuan, udah nggak ada lagi ya. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, kekasih Tuhan, Tuhan tidak menunggu kita kembali kepada Dia. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang menemukan kita. Gimana sih cara Tuhan menemukan kita? Nggak sengaja. Papasan ketemu di mall. Tante, hari Minggu ketemu yuk di gereja. Opa, gimana kabarnya? Kemarin Sabtu ikut doa pagi ya? Wah, Tuhan menemukan kita. Kabar baiknya, Tuhan selalu mencari kita dan Tuhan menemukan kita. Dan ketika kita ditemukan, Bapak Ibu, Tuhan gak hukum kita ya. Tuhan gak menghakimi kita. Tapi Dia mengangkat kita, Dia menggendong kita, Dia membawa kita kembali. Indah kan? Kalau kita dalam hidup dalam persekutuan umat Tuhan seperti itu. Jangan kebalikan ya. Ada satu udah lama jarang kelihatan, pas kelihatan, lu kemana aja? Udah lama gak kelihatan. Baru kemuncul sekarang. Ya ampun, sakit hati. Seperti dihakimi gitu ya. Seperti lagi diadili. Kita mau belajar dari kisah ini. Ketika Tuhan menemukan kita, Dia menggendong dan mengangkat kita. Membawa kita dengan hati yang penuh luapan sukacita. Maka ketika kita temu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, atau anak kita yang udah jauh, lalu kita ketemu, mereka datang. Peluk mereka, rangkul mereka, salami mereka gitu ya. Selamat datang, selamat ketemu. Kita sama-sama yuk terus hidup dalam Tuhan. Kita sama-sama terus mencari kebenaran Tuhan. Itu akan membuat hati saudara kita, keluarga kita, anak kita, rekan-rekan kita jadi terhibur dan disentuh oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itulah juga sukacita yang terjadi di sorga. Bacaan kita, ayat kita dikatakan, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini kebenaran ketiga yang Tuhan ajarkan melalui kisah ini. Tuhan bersukacita ketika kita ditemukan kembali. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menerima kita kembali, tapi Tuhan juga merayakan sukacita itu bersama kita. Karena itu, mari kita terus menjadi orang-orang yang punya hati yang selalu bisa menyambut saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan sukacita yang dari Tuhan itu. Kita jangan jadi penghalang, tapi jadi jembatan supaya orang-orang yang jarang kita ketemu, yang sudah datang kembali, mereka tetap merasa inilah rumah mereka, tempat di mana mereka merasakan damai Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya ajak kita untuk berefleksi. Sampai hari ini, di mana posisi kita? Sampai hari ini dalam persekutuan kita ada di mana? Apakah kita adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, tapi hati Tuhan belum melekat di dalam hidup kita? Ataukah kita sedang jauh dari Tuhan?
Apakah kita, ya kalau gambar ini mau mengatakan kepada hati kita gini, Tuhan itu berbicara kepada dua jenis hati. Yang hitam ini, hati yang hitam itu mengingatkan kepada kita yang sudah jauh dari Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan sedang mencari kita. Tapi kalau kita merasa gitu ya, merasa benar, merasa baik-baik saja hari ini, kita terus periksa hati kita. Apakah kita seperti orang Farisi gitu ya, yang merasa benar, tapi sesungguhnya kita belum punya hati seperti hati Tuhan. Hati yang terus mau mencari, menemukan, dan menyambut dengan sukacita. Mari kita kembali dan kita merespon firman Tuhan ini dengan selalu mengingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Tuhan memanggil kita untuk punya hati bagi yang hilang, bagi yang tersesat, bagi yang sudah jauh. Tuhan panggil kita untuk tidak menghakimi, tetapi untuk mencari. Tuhan panggil kita untuk peduli dan bukan cuek. Saya ajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nyanyikan satu lagu. Lagu ini bisa menjadi respon kita, tapi juga komitmen kita untuk punya hati seperti hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu. Sekali lagi, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mencari yang hilang, Dia mencari yang tersesat, Dia mencari yang jauh. Tuhan bersukacita ketika kita ditemukan kembali. Kiranya hari ini kita tidak hanya kembali kepada Tuhan, tetapi kita juga memiliki hati seperti Tuhan. Hati yang mau peduli dan hati yang terus mencari.
Dan saya tutup dengan sebuah quote, jangan sampai kita dekat dengan Tuhan, tapi kita jauh dari hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih karena Tuhan terus mencari kami. Tuhan menemukan kami dan Tuhan bersukacita untuk kami. Terima kasih sekian lama kami bersama dalam gereja Tuhan. Tolong kami supaya setiap hari kami menyelidiki hati kami. Apakah sungguh kedekatan kami dengan Tuhan itu telah membuat hati kami seperti hati Tuhan? Atau kami hanya sibuk beraktivitas di gereja, tapi kami kehilangan hati? Karena kesibukan itu melelahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami jauh. Tuhan, kembalikanlah cinta kami yang mula-mula kepadamu, supaya dengan cinta Tuhan itu juga hati kami dibukakan kembali untuk melihat di mana kami seharusnya berada, melakukan, dan menghidupi firman ini dalam hidup kami setiap hari, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam rutinitas harian kami, dan juga di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami dan menolong kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.